Bagi orang Jakarta, Kemang terkenal sebagai salah satu tempat nongkrong anak-anak muda. Tapi, siapa yang menyangka kalau di tempat ini terdapat sebuah museum? Melipir Jakarta kali ini akan mengajak kamu melihat-lihat isi museum di tengah kebun. Nah, sekarang Dinda udah ada di Museum Tengah Kebun, Kemang Raya nomor 66. Penasaran lihat dalamnya? Yuk kita melipir. Begitu sampai di museum di tengah kebun, kita akan disambut oleh pemandu yang akan menjelaskan semua hal tentang museum ini. Pak Mirza namanya. Pria berusia 47 tahun ini adalah keponakan dari pemilik museum, Syahrial Jalil. Selama berada di sini, Pak Mirza lah yang akan menemani kita. Ruangan pertama di dalam museum ini adalah ruangan yang diberi nama Loro Blonyo. Kenapa diberi nama Loro Blonyo? Karena memang ada patung Loro Blonyo dari abad ke-19 di ruangan ini. Ruangan-ruangan yang ada di museum ini diberi nama sesuai dengan nama barang koleksi yang ada di dalamnya. Desain ruangannya pun dikerjakan sendiri oleh Pak Jalil. Ini kebetulan arsitek muda. Nah kebetulan juga arsitek itu biasanya nih arsitek tuh selalu dominan kan, oh Pak harus begini-begini. Nah kebetulan tuh dapat yang menawain apa yang Pak Jalil mau, gini-gini. Ada satu ruangan nanti yang dikomplain. Nanti bisa lihat sendiri aja yang mana nanti aja. Berikutnya, kita akan masuk ke ruangan patung Buddha Myanmar. Di sini terdapat berbagai macam koleksi dari dalam dan luar negeri. Lemari yang di dalamnya terdapat barang-barang koleksi pun juga merupakan lemari antik. Lemari ini dibuat di zaman Belanda oleh para tawanan pada abad ke-18. Ruangan ini bersebelahan dengan ruangan Dewi Sri, yaitu ruang makan. Di dalamnya terdapat beberapa patung Buddha, wayang golek, dan lemari Napoleon dari abad ke-19. Nah saya bilang itu baru makan tuh, kita makan, ada yang nyuciin sih pasti, saya suruh ngeset seperti semula seperti dia kalah. Dia harus begini. Nah kebetulan memang saya sama, jadi apapun tuh saya ada by senti semua. Nah cuma kita kalau ngomong mudah, untung kita tidak seperti orang Korea tuh ada sentinya agak terdeketan sebetulnya. Jadi kita pakai jari aja sebetulnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kamar sang pemilik museum, yaitu kamar Pak Jalil. Di dalamnya, Pak Jalil hanya dapat berbaring di kasur. Ya, usianya yang sudah menginjak 73 tahun memaksanya untuk beristirahat sepanjang hari. Untuk berjalan pun, ia harus menggunakan kursi roda. Sayang sekali memang, Pak Jalil tidak bisa menjelaskan sendiri kepada para pengunjung mengenai rumahnya ini. Akhirnya, sampailah kita di halaman belakang museum. Kertas ronsen. Di sini terdapat lorong yang menghubungkan ruangan-ruangan yang ada di dalam museum ini. Tahun ini kita bisa. Ada yang menarik dari pintu-pintu di sepanjang lorong ini. Engsel-engsel pintu ini diambil dari engsel pintu penjara wanita di Bukit Duri pada abad 19. Keren ya? Sejarahnya Pak Jalil akhirnya bisa membangun museum ini pada tahun tersebut, itu gimana Pak? Nah sebetulnya ini dari hobi. Dari hobi dari 200 sampai sekarang malah jumlah itu ada 2481. 2481 koleksi itu semua. Koleksi semua. Itu yang kita pajang. Dan itu semua koleksi itu mewakili dari 63 negara, 21 provinsi. Halaman belakangnya luas sekali, bahkan ada kolam renangnya. Dan di tengahnya terdapat gazebo yang tentunya berisi barang-barang antik.
Tapi yang paling menonjol adalah patung Ganesha. Dan patung Ganesanya sendiri ini umurnya dari tahun berapa? Ini dari abad ke-9 Dari abad Jawa ke-9. Tengah, dari Kedu. Dari Kedua. Oke. Dan terus terang mungkin saya ada tambahan, ini sebetulnya arca ini belum jadi pada waktu itu. Jadi kelihatan dari mahkotanya Oh, sama iya. sama tempat manisan. Kalau belalainya ini memang patah. Ini berat keseluruhannya 3,5 ton. 3,5 ton. Iya. Dibawa pakai apa Pak ke sini? Kebetulan kita ada pakai kendaraan truk besar. Nanti yang untuk bawa ke sini tuh ada 40 orang yang untuk mengangkat barang ini, mendorong. Oke, yuk kita, Pak kita bisa lihat koleksi yang lainnya kalau mari. habis Ya, ini. ya, Oke. silakan. Sayangnya, belum banyak orang tahu mengenai keberadaan museum ini. Padahal koleksinya banyak dan bersejarah. Dalam 1 minggu, hanya 10 orang saja yang datang ke tempat ini. Salah satunya adalah Tita. Waktu itu aku pernah baca di majalah jalan-jalan judulnya, terus ada kayak rubrik yang ngebahas tentang tempat-tempat di Jakarta gitu yang udah lama tapi kurang terekspos kayak gini gitu. Nah, sekarang kita udah puas nih jalan-jalan dan mendengarkan sejarah mengenai museum di tengah kebun ini. Gimana? Seru kan? Bagi kamu-kamu yang ingin datang ke museum di tengah kebun ini dapat menghubungi Pak Mirza terlebih dahulu di nomor 082260916266. Dengan catatan, kamu hanya bisa datang ke museum ini di hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.